Indonesia is known as top 5 exporters of ornamental fish in the world, and have many species. There are 400 species, freshwater fish, and 650 species, for saltwater ornamental fish come from Indonesia. The latest data suggests that around 40% of the world's ornamental fishes are actually from Indonesia. Minaku since 2017 focus in the ornamental fish export and transhipping service until now with company names Minya Aquatic Nusantara PT. We have export over 25 countries and have to be for agent in USA, Germany, Italy, and Philippines. They are used my services and my products about freshwater fish, marine fish, shrimp, snail, crab, crayfish, bloodwort, and aquatic plants. The best price, good quality and good services with quarantine death of arrival 24 hours is my priorities. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nudiratalk, kita jumpa lagi malam ini di Nudiratalk episode ke-38 ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Nudiratalk, teman-teman yang terus menyaksikan Nudiratalk kami, dan alhamdulillah nih malam ini luar biasa kita kehadiran tamu yang istimewa sekali. Beliau seorang eksportir ikan hias ya. Masih sangat sedikit ya, tidak banyak, padahal kita punya kekayaan ikan hias luar biasa. Nanti kita dengar dari Kang Nur Akhlis. Saya panggil Kang Akhlis ya. Ya, assalamualaikum Kang Akhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Samsu. Ya, terima kasih ini berkenan hadir Kang Akhlis ya, berbagi nanti dengan teman-teman sahabat Nudiratalk ya di seluruh penjuru Indonesia, beberapa juga dari luar negeri juga yang juga mengikuti video kita. Mudah-mudahan nanti memberi inspirasi, memberi manfaat bagi teman-teman yang lain ya, Kang Akhlis. Jadi sedikit nih saya kenalkan, Kang Akhlis ini alumni IPB ya, bisnisnya ikan hias untuk tujuan ekspor. Nah, dan rupanya ini seiring dengan pendidikannya ya, Kang Akhlis ini lulusan Fakultas Perikanan IPB, jurusan Teknologi Reproduksi Ikan ya. Ya, lulus tahun berapa Kang Akhlis? 2001 ya Pak ya. 2001 ya, alhamdulillah. Jadi beliau ini pernah bekerja sebelumnya ya, pernah bekerja di lembaga pembiayaan, kemudian juga pernah di perusahaan otomotif ya. Ya, betul Pak. Perusahaan otomotif, dan kemudian hijrah menjadi pengusaha eksportir. Ya, juga yang menarik juga bisnisnya ini adalah kolaborasi ya dengan teman-teman sesama alumni yang juga dari fakultas yang sama ya. Nah, nanti kita dengar ceritanya. Nah, boleh Kang Akhlis barangkali bisa diceritakan secara ringkas nih dulu, bisnisnya apa sih sebenarnya yang dilakukan ya, kemudian gimana ceritanya bisa sampai ke terjebak di dalam bisnis ekspor ikan hias nih. Ali, silakan. Terima kasih Bapak Nur Samsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Akhlis. Jadi memang kita mengawali bisnis ini dari mulai tahun 2017 ini kita reunian Pak, seperti itu. Jadi reuni sesama satu jurusan. Kebetulan kami alumni jurusan Teknologi Reproduksi Ikan. Kebetulan kita setelah lama tidak alumni ketemuan, akhirnya kita kongko-kongko apa nih yang harus kita bisa lakukan untuk eksis di dunia perikanan, seperti itu. Nah, seiring waktu kita memutuskan akhirnya ya, karena ada teman kita yang sudah memulai bisnis ikan hias dari semenjak lulus sampai tahun 2017 itu, akhirnya kita memutuskan ya, kita akhirnya kolekkan saham untuk mendirikan suatu perusahaan namanya PT Mina Aquatic Nusantara. Ya, itu dengan brand Minaku, dan itu memang alhamdulillah tahun 2020 ini kita patenkan di Haki. Jadi Minaku itu merupakan brand internasional PT Mina Aquatic Nusantara untuk
bisnisnya di bidang ekspor ikan hias dan jasa pengiriman ikan hias, Pak. Jadi ada 2 bisnis yang kita jalankan sampai saat ini gitu. Jadi selain ekspor, kita juga membantu petani dan seller Indonesia untuk ekspor ke seluruh negara gitu, Pak. Di luar negeri seperti sekarang itu. Sudah berapa negara itu yang jadi negara tujuan ekspornya, Kang Ahlis? Kalau negara tujuan ekspor yang sudah kita pernah kirimkan, alhamdulillah ada lebih dari 25 negara, Pak. Lebih dari 25 negara ya, luar biasa. Dan itu kita juga punya agen-agen di luar negeri. Jadi ada 4 agen yang sudah setiap bulan memang kita ada rute ke sana, yaitu ke Amerika, kemudian ke Filipina, ke Jerman, dan kedepannya juga kita membuka akses lagi untuk agensi, Pak, gitu. Oh ya, dan itu rutin ya kalau yang ke-4 negara tadi itu ya sudah. Rutin dari 1 tahun yang lalu kita sudah bekerja sama dengan agen-agen tersebut. Oke. Kemudian ikan itu dipelihara sendiri atau juga bekerja sama dengan pihak lain, dengan petani misalnya begitu? Ya, karena kita ada teman yang sudah dari lulus sampai sekarang itu memang sudah bermitra dengan petani, akhirnya kita memang saat ini yang kita utamakan ikan-ikan dari petani, Pak, terutama dari Bogor, kemudian misalnya ikan-ikan alam itu untuk buatia ya dari luar Bogor, terus ada udang dari Sulawesi, udang hias itu yang unik dan memang belum bisa dibreed, itu yang kita utamakan dari petani untuk. Oh, luar biasa. Itu ada berapa petani yang terlibat di dalam bisnis ini? Kalau bisa dibilang yang ada petani, ada seller mungkin 100 orang ya, Pak, ya, karena kita tidak hanya petani-petani di Bogor saja, jadi kita juga memfasilitasi petani-petani seperti petani koi di Tulungagung, Blitar, Jawa Timur itu untuk ekspor ke luar negeri juga, Pak. Luar negeri itu. Ya? Oh, Masya Allah. Jadi lebih dari 100 ya petani terlibat. Tadi ini petani dan yang pengusaha tanaman ikan hias lah ya. Betul, Pak. Terlibat di sini. Kemudian boleh disebut beberapa mungkin jenis ikannya apa saja itu, Kang Ahlis? Memang pasaran ikan hias ini sangat menarik, Pak. Di antara jenis-jenis yang kita ekspor itu jenis tetra, kemudian ada angelfish, itu ikan manfish, kemudian goldfish, itu ikan koki, ikan koi juga, kemudian ikan koridoras, kemudian ikan-ikan catfish. Hampir karena memang produk yang kita ini tidak hanya ikan hias air tawar, tapi kita berpartner juga ada eksportir ikan hias laut juga, Pak, untuk diferensiasi produknya gitu. Ya. Ikan itu diekspor dalam keadaan hidup ya, Kang Ahlis? Iya, betul, Pak. Iyalah hidup ya, masa mati kan? Memang unik ya, memang unik karena kondisi ikan itu kita pastikan sampai ke bayar ini harus kondisi hidup, karena kalau mati ya sama aja kerugian di pihak bayar, pasti kita juga menggaransi seperti itu. Ada persentase berapa itu kalau kita ngirim itu berapa persen yang benar-benar hidup sampai di sana? Ya kalau dalam hal ini kita pastikan 100%, Pak. Tapi 100% ya. Kalau ada kematian juga kita menggaransi juga kita next shipment ganti ya. Iya. Ya kita targetnya minimal 10% itu udah paling minim, Pak. Gitu. Oh, kemudian sebesar apa ikan-ikan itu dikirim? Kalau untuk ikan-ikan yang jenis kecil-kecil itu ukurannya mungkin sekitar 1 in atau sampai 5 in, Pak. Itu ikan-ikan jenis tetra ya. Jenis tetra itu paling 1 inch atau 2,5 cm yang kita kirimkan. Kemudian untuk size yang besar seperti koi itu minimal 20 sampai di atas 30 up ikan koi kita kirimkan. Ya itu. 20 apa itu? 20 in? 20 cm, Pak. 20 cm ya. Kalau koi cm ukurannya ya.
Ya, 20 ya. sampai 30 sentian itu yang rata-rata kita ekspor. Itu bisa memakan waktu berapa jam di perjalanan sampai diterima oleh pembeli itu? Kalau untuk ke US, ke Dallas itu hampir 24 jam lebih, Pak. 24 Ya, jam lebih ya. ya kan perbedaan kita dengan Amerika 12 jam, sedangkan waktu tempuhnya itu ya sekitar totalnya 24 jam lebih sampai di Amerika seperti itu. Di Amerika. Nah, Ya. kemudian si ikan itu apa dipincanin atau memang terus hidup aja dia gitu seperti orang ngirim ikan di dalam negeri ini. Ya. Saya sering lihat di jalan gitu seperti apa itu? Iya, iya. Memang sama Pak, kita menggunakan plastik yang dikasih oksigen seperti itu Pak. Oksigen. Ya, Ya. jadi kapasitas ikan juga kita perhitungkan, kemudian ukuran juga, dan waktu tempuh sampai negara tujuan seperti itu. Ya, jadi kita udah ada standar-standarnya. Ya. Untuk nanti sahabat Nudratalk nanti juga ada foto atau video ya yang akan disajikan ya biar terbayang seperti apa apanya itu cara penanganannya. Kemudian pada sejak awal itu ketika memulai apakah langsung itu berhasil ngirim ikan hias hidup semua gitu? Gimana ceritanya? Enggak Pak, emang dari awal kita try and error, cuma karena teman kita sudah ada yang ahli di bidangnya, jadi kita ada panduan seperti itu. Jadi waktu awal kita juga pernah ngalamin pengiriman pertama kali koi ke Amerika itu mati semua itu. Mati semua awalnya ya. Itu jadi analisa kita ke depannya menggunakan seperti apa gitu, mungkin kapasitasnya terlalu penuh atau boxnya terlalu mungkin kantongnya terlalu kecil dan oksigennya mungkin kurang seperti itu. Jadi itu pengalaman pertama kali pengiriman koi. Memang hewan hidup seperti itu. Nah, jadi sahabat Nudratalk ya, jadi juga tidak dari awal langsung berhasil ya, itu biasa ya di tahap awal ada proses belajar, ada gagalnya dulu ya, ada ikannya 100% mati gitu, dan sekarang 100% hidup ya gitu. Padahal itu dikirim dengan jarak yang jauh ya, setengah bumi itu ya kalau ke Amerika kan. Setengah lingkaran bumi dia masih tetap hidup gitu. Berarti semuanya pengiriman melalui udara ya? Iya, betul Bapak ya. Melalui udara. Iya. Karena memang keunikannya di situ sekarang kan memang yang jadi kendala ini harga freight gitu kan. Ya, ongkos kirim tidak pernah turun jadi. Itu yang memang harus kita negokan dengan buyer supaya mereka juga mengerti gitu. Kadang-kadang kan kompetitor kita dengan Thailand, dengan Singapura, jadi yang penting mereka tahu bahwa memang produsen terbesar ikan hias di dunia itu dari Indonesia, itu saja Indonesia. Yang kita istilahnya kita promokan ke buyer itu. Jadi mereka juga tahu misalnya ngambil dari Indonesia harganya sekian karena memang jaraknya lebih jauh dari Thailand dan Singapura seperti itu, Pak. Ya. Jadi memang sumber dayanya Indonesia nomor 1 lah di dunia, begitu ya? Betul. Gitu. Tapi kalau saya baca angka-angka ekspornya nomor 1-nya Singapura, bukan Indonesia. Gimana ceritanya tuh, Kang Alif? Iya, betul sekali Pak. Jadi memang itu jadi mungkin ada perusahaan juga yang mengirim ke Singapura nanti diekspor lagi Pak itu. Jadi dari Indonesia dikirim ke Singapura, nanti di sana di repacking tinggal dikirim lagi ke negara-negara tujuan lagi, mungkin karena tadi ongkirnya lebih murah seperti itu. Padahal kita dengan segala tadi keterbatasan saya ongkos kirim mahal. Tapi yang penting kita bisa meyakinkan ke konsumen tentang kualitas ikan-ikan yang dari Indonesia itu memang asalnya dari Indonesia seperti itu. Iya. Kemudian pada waktu pertama kali dulu ya, kalau yang udah sekarang tentu sudah berjalan, sudah mengalir, sudah dikenal ya oleh para pembeli-pembeli di luar negeri. Nah pada tahap awal dulu gimana cara memperoleh pembelinya itu, Kang?
Ya, ini memang unik Pak. Kita brandingnya ini lewat sosmed, terutama Facebook. Jadi kita Facebook. jual dulu itu memang testimoni-testimoni pengiriman ini kita upload di Facebook dari awal sampai saat ini. Jadi apa mereka bayar-bayar itu percaya dari testimoni di Facebook. Setelah Facebook baru kita membuat website karena rata-rata sampai saat ini pun bayar-bayar luar negeri ini lewat Messenger Pak. Oke. Jadi gitu. Iya, Jadi iya, iya. mereka langsung apa ada ikan apa aja terus yang bisa dipasarkan gitu kan. Kemudian Iya, juga iya. negara-negara yang mana yang ada agentnya seperti itu. Iya, iya. Oke. Jadi memang medsos sangat-sangat membantu ya untuk Iya, kita memperoleh pembeli ya dalam betul hal betul ini sekali. ya. Oke. Oh, jadi sekarang lengkap lah ya, selain Facebook punya apa, ada website, ada Ya, Instagram juga gitu ya. 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 Nah, kemudian eh, apa yang paling selama sepanjang ini kan jadi mulai tahun 2017 ya, 2017 ya. Ya, ya betul Pak. Sekarang sudah 5 tahun berjalan ini, bisnisnya apa yang paling berkesan nih selama sepanjang 5 tahun pernah melakukan bisnis ini nih? Ya, yang paling berkesan ya ini Pak, yang memang kita tujuannya akan memberi manfaat. Jadi petani-petani atau seller-seller Indonesia ini bisa ekspor langsung Pak dan mendapatkan harga yang mereka sesuai gitu kan ya. Itu pesan yang sangat, jadi kita ke depan ya pastinya akan membantu para stakeholder terutama di petani dan seller-seller Indonesia ini memang memiliki ikan-ikan yang kualitasnya bagus yang layak diperjualbelikan di luar negeri gitu. Itu yang jadi sangat sama Minaku, perusahaannya Alis itu dicarikan pembelinya gitu ya? Ya, kita kebetulan mau membuat marketplace C2C Pak. Jadi nanti seller atau petani Indonesia itu bisa mengupload langsung produknya. Jadi produknya di sana ya. Nah, dan kita sudah terintegrasi juga dengan logistikanya dan agen-agen yang di luar negeri. Jadi negara-negara tujuan itu tinggal membuka portal ini untuk bisa mencari produk-produk ikan hias yang skala eceran mungkin untuk hobis gitu. Oke, ya, ya, Gitu. ya. Jadi jarak bukan kendala lagi, di mana saja orang bisa pilih ya, langsung bisa order secara online ya. Nah, kemudian dilakukan pengiriman. Berapa minimum pengiriman yang layak untuk pengiriman ikan hias ini, berapa banyak kali kirim? Kalau untuk wholesale itu untuk yang freight itu biasanya 4 box Pak, itu 100 kilo minimal kalau mau istilahnya mendapatkan harga yang kompetitif untuk diperjualbelikan lagi. Nah, sekarang kalau untuk skala hobis, cupang pun bisa satuan Pak. Oh ya? Ya. Itu jadi kalau yang unik-unik mungkin yang harganya cukup tinggi, satu pun nggak ada masalah gitu ya? Ya, nggak ada masalah, bisa Pak, bisa. Iya. Itu jadi silakan. Ya, jadi di ikan hias ini ada namanya transshipping Pak. Gitu. Transshipping ini bisnis yang 10 tahun lalu udah berjalan gitu, dan kita baru tahu bahwa itu seperti agensi Pak, agensi untuk ikan hias. Jadi buyer yang tidak memiliki izin impor itu atau hobis itu bisa membeli atau istilahnya mengambil ikannya di agent Pak gitu. Jadi di sana tugasnya agent itu hanya meng-clearance aja dan mendistribusikan seperti itu. Oke. Jadi melalui agen-agen itu, jadi si pembeli yang bukan perusahaan perorangan pun bisa ya di sana ya. Bisa. Jadi bisa secara skala eceran pun bisa ya. Bisa, betul. Dan di sini pun petani atau siapa saja yang punya ikan tidak perlu juga memiliki perusahaan, juga bisa ekspor jadinya gitu ya. Betul itu Pak. Betul. Wah, luar biasa ya, karena di produk-produk lain juga kami di produk-produk pertanian yang lain masih baru cerita nih, baru wacana. Kang Ali sudah melakukannya untuk ikan hias ya. Termasuk membantu proses karantina segala gitu ya, bisa
Iya, betul Pak. Jadi memang seperti contohnya kemarin ada petani udang hias dari Makassar itu. Udang hias Makassar ini unik karena adanya di Danau Tauti Pak, dan itu ditangkap. Nah itu dulu itu produk primadona di luar negeri, itu satu piece itu harganya sampai $10. Satu. Nah itu ya itu mereka bisa mencari buyer sendiri, cuma nggak tahu cara pengirimannya seperti itu. Jadi mereka mengirimkan udang itu dari Makassar ke Jakarta. Nah, kita bantu untuk repacking, handling dokumen dan semuanya untuk sampai ke negara tujuan seperti itu, Pak. Oh, luar biasa ya. Kemudian juga berarti Minaku ini juga sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan jasa pengiriman yang antar negara ya, demikian ya. Iya betul Pak. Ya, jadi dan agen di negara tujuannya juga ya. Betul. Jadi memang target kita ke depannya menambah agen-agen baru di tiap negara untuk yang hobis dan eceran Pak. Tapi petani-petani di sini juga kita support kalau untuk istilahnya menjadi pemasok untuk B2B-nya juga kita sediakan produk Pak seperti itu. Luar biasa. Nah, kemudian dari sisi sumber dayanya di Indonesia nih, ya Elis, kira-kira bisnis ini itu masih mungkin untuk diperbesar. Artinya kalau umpama teman-teman ya para sahabat Nudiratalk juga ingin berbisnis ikan hias, itu juga masih memungkinkan ya. Ya, masih sangat terbuka, peluangnya sangat besar Pak, karena memang eksportir baru di ikan hias ini jarang Pak gitu. Jadi memang dari semenjak lulus kuliah ini eksportir ikan hias ini ya kita tahu ada berapa yang memang perusahaan-perusahaan besar. Jadi harapannya ya ini masih peluang yang sangat besar, bisa dikembangkan lagi menjadi potensi-potensi, yaitu tujuannya kita menjadi peringkat nomor 1 Pak. Iya, sekarang kan betul. kita peringkat nomor 5 dunia untuk eksportir ikan hias. Coba bayangkan sahabat Nudiratalk ya, sumber dayanya nomor 1 di dunia, tapi sebagai eksportir nomor 5 ya Pak. Mungkin Pak, jumlah eksportirnya yang harus kita perbanyak seperti itu Pak. Iya, betul, setuju saya. Jadi memang kita Indonesia itu kekurangan jumlah pelaku ekspornya ya. Kurang, sumber dayanya besar ya, Tetapi saya kira juga Kang Alis betul kan pendapat saya bahwa mereka juga kalau ingin terjun ke bisnis ini harus menguasai detail tentang product knowledge, tentang cara handling dan sebagainya ya. Jadi cuma jadi trader aja saya kira sulit ya, harus mereka justru harus memahami atau mau terjun ke ininya ya, ke hulunya gitu ya. Ya, kita memang dulu pernah melaksanakan Pak pelatihan ekspor ikan hias Pak. Namanya Mina Export gitu ya. Memang itu tujuannya untuk mencetak eksportir baru. Jadi memang kita sediakan produk knowledge, kita udah siapkan semua. Jadi kalaupun ada buyer kita juga bantu handling untuk menjelaskan kan rata-rata. Ya kita dampingin seperti itu Pak, kalau memang ada buyer istilahnya yang memang mau ekspor gitu. Baik. Nah kemudian itu dari sisi kita di Indonesia. Sekarang dari sisi pasarnya, si pembeli tren di negara-negara tujuan itu atau di luar negeri seperti apa? Apakah mereka benar menyukai ini? Tanaman hias ini juga makin terus berkembang atau bagaimana perkembangannya? Ya, kalau dari sisi penjualan kita alhamdulillah Pak, dari pandemi kemarin itu tidak pernah ini ya Pak ya, stop sama sekali tidak. Jadi kemarin waktu pandemi itu justru airport di sana yang penting masih terbuka dan masih bisa menerima kiriman ikan hias, itu tidak ada ininya ya, tidak ada matinya lah. Paling kondisi-kondisi saat ini ya tentang ongkos kirim yang mahal itu ya jadi kendala, tapi ya itu saja. Dan memang tren-tren jadi pada kondisi pandemi pun bisnis ini terus berjalan ya, permintaannya tetap ada terus berjalan. Iya, seperti itu. Apalagi sekarang pandemi sudah kelihatannya
keadaan membaik ya sudah ini lagi mulai meningkat lagi. Iya, Alis ya. amin. Betul, Ya, Pak. ya. Nah, kemudian kalau bagi teman-teman yang ingin terjun nih ke dunia ikan hias ini, apa yang sebaiknya mereka kuasai, Kang Alis? Apakah dari sisi budidayanya kah, atau dari sisi sourcing sumber-sumber dayanya, atau apanya gitu kira-kira? Kalau mau terjun ini di bisnis ini bisa langsung jadi trader juga bisa, Pak, gitu. Karena ini kan sebenarnya intinya di pemasaran seperti itu. Karena kalau kita membuat budidaya tanpa ada pasar kan ini juga gitu repot. Jadi memang saya sarankan ya kalau mau jadi eksportir langsung saja, nggak apa-apa, nanti bisa dengan Minagro juga bisa kolaborasi, Pak, gitu. Produk-produk kita akan share, jadi mereka hanya mencari pembeli saja, silakan, kita udah siapkan semuanya, Pak. All in. Masya Allah, luar biasa, sahabat Nudiratalk yang terbuka lowongan bagi untuk jadi eksportir ikan hias, ya. Produknya sudah ada, tinggal pembelinya ada di luar negeri, cuma belum ketemu aja gitu ya, tinggal dicari pembelinya itu, ya. Belajar ilmu cari pembelinya, ya. Di Nudira Learning Center ada itu. Belajar mencari pembeli di pasar ekspor, ada nama unit kompetensinya, ya. Nah, kemudian selama perjalanan ini, ya, Alis, apakah juga ada sempat terjadi sengketa atau hal-hal yang dengan pembeli di luar negeri yang membuat kita harus menanggung kerugian atau ada perselisihan ini, sengketaan dengan pembeli, ada pengalaman itu? Iya, memang kalau itu terutama sengketa mungkin pertama kali dalam hal pembayaran ya, Pak, ya. Kalau bayar luar negeri ini kan terkenal disiplin, jadi memang dari sejak awal kita berdiri itu memang masalah pembayaran kita utamakan, tidak ngutang seperti itu, Pak. Itu yang kita pegang dari awal. Jadi kalau memang mereka mau bisnisnya long term, pasti akan menjaga di situ kepercayaan, saling trust gitu. Kalaupun memang waktu awal ya kita mungkin sistem paymentnya 50% down payment dulu, nanti setelah sampai baru bayar full seperti itu. Paling untuk sengketa ya wajar kalau ikan ini kondisi nyampe sana mati atau gimana. Nah itu yang kita tekankan di awal, bahwa memang kita kasih garansi dead on arrival itu 24 jam. Jadi setelah diterima itu 24 jam wajib melaporkan kematian, Pak, seperti itu. Jadi itu kedepannya akan kita ganti apabila DOA itu dilaporkan dengan video atau foto-foto yang memang real seperti itu. Ya, tapi dibatasi 24 jam aja sudah kedatangan, ya. Ya, betul, Pak. Ya. Itu proses custom clearance di negara tujuan juga kalau untuk ikan hias mudah saja itu ya. Iya, kalau untuk payment prosesnya harus cepat ini ya. Iya, Pak, iya. Kalau untuk clearance biasanya 2 jam di custom di luar negeri, Pak, itu paling cepat. Tapi kalau untuk payment mereka biasanya lewat PayPal rata-rata. Kalau jadi kalau oke. Nah, kemudian apa nih pesan-pesan Kang Alis nih buat teman-teman ya, sekarang kan sahabat Nudiratalk ini teman-teman milenial ya, juga generasi Z ya, semangatnya untuk masuk ke dunia bisnis termasuk bisnis ekspor tinggi sekali ya. Nah, barangkali ada pesan-pesan buat mereka supaya jangan sampai salah langkah, berada di jalur yang benar. Apa kira-kira berdasar pengalaman Kang Alis? Ya, mungkin bagi para milenial ini, generasi milenial ya, dari sejak awal sudah menentukan, Pak, passion mereka masing-masing gitu di dunia usaha atau di dunia kerja. Yang penting passion mereka itu kuat gitu, dan itu yang kedepannya akan menjadi optimisme dan kesuksesan. Itu dijalani aja prosesnya, jangan sampai baru setengah jalan sudah
nyari passion yang baru lagi seperti baru itu. lagi. Iya, iya. Saja Itu. yang pengalaman dari kita yang kita jalanin selama ini gitu. Ya. Ya, nah ini saya sempat baca emang nih motonya Kang Akhlis di buku 100 pelaku bisnis alumni IPB ya. Ini ada, jika ingin menjadi pengusaha, sesuaikan dengan passion agar energi kita tidak terbuang terlalu banyak. Begitu ya? Ya. Iya, betul Pak, betul. Betul. Ya, jadi memang latar belakang pendidikan juga mungkin sangat membantu ya, yang sejalan gitu, yang segaris, kemudian juga passionnya kita juga di situ ya, sehingga kita melakukannya juga dengan senang hati dan bisa nggak buang-buang energi terlalu banyak gitu ya. Ya, betul Pak. Betul sekali. Ya, jadi teman-teman sahabat Nudira Talk ya, luar biasa ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Kang Akhlis tadi bisa memberikan inspirasi ya. Silahkan kalau dianggap bermanfaat ya, video ini di-share kepada teman-teman yang lain sehingga lebih banyak orang dapat manfaat ya. Dan kalau ada komen, ada pertanyaan juga boleh silahkan ditulis di kolom komen, nanti akan kami teruskan kepada Kang Akhlis untuk dijawab ya. Jangan lupa di like ya, kemudian juga subscribe ya Nudira Talk di Nudira Learning Center ya, dan notifikasi loncengnya dihidupkan ya. Baik Kang Akhlis, terima kasih banyak atas kehadirannya ini. Mudah-mudahan bisa berbagi ya kepada teman-teman sahabat Nudira Talk ya. Nanti kita akan arrange juga barangkali satu hal yang lebih formal dalam bentuk pelatihan atau apa kepada teman-teman milenial, teman-teman generasi Z yang berminat untuk jadi eksportir lowongannya masih terbuka lebar, kata Kang Akhlis ya. Baik, silakan sebagai kata penutup barangkali Kang Akhlis kalau ada, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Anu Samsu atas kesempatannya dalam Nudira Talk. Semoga kedepannya Nudira Talk semakin jaya dan mencetak eksportir baru untuk tidak hanya produk ikan hias. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali Kang Akhlis ya, sahabat Nudira Talk. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya. Jangan lupa di subscribe dan di like Nudira Talk di Nudira Learning Center ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.